farmasi, perkusi, auskultasi. Tadi ada yang tambahan ya. Yang tambah tadi apa? KGB. Itu sempat punya peserta KGB. Kita udah anak dari sini. Ini ya. Ini berapa kali? Jadi ada berapa orang? 12 dok. 12 kali diraba berarti ya. Ya. Ini kalau ini kita gini, di bawah sini. Bisa gini, gini. Ini turun pasti ke kerabat kalau ada benjolan. Sini aksila taraf aja. Aksilanya biasanya kayak gelombang juga ya. Ini harus kita harapnya jangan dari depan, dari kerabat. Pandang sini. Jadi kalau pembuluh KGB itu kan sejalan dengan pembuluh darah. Ini tidak jauh-jauh dari sini. Dari sini. Itu dari sini yang suka ini. Pentingannya apa? TB kelenjar yang paling sering. Namanya peninfoma ya. Jadi itu yang tambah. Apa yang kita bahas selain itu? Clubbing ya. Iya. Cyanosis kelihatan di mana? Lidah boleh, di sini boleh. Iya. Clubbing itu kayak gini. Kalau kita ada selah. Kalau yang itu nggak ada selah. Selah ini. Kalau clubbing nggak bisa dia begini. Nah, tandanya clubbing itu hipoksia lama. Dia bukan dalam waktu sejam 2 jam sehari baru. Sudah lama terjadi hipoksia maka akan terbentuk peningkatan apa? Di sini terjadi perputaran udara di sini ini jadi membesar kompensasi. Tambahan ya. Nah, kalau kita mau meriksa inspeksi, tadi ada apa inspeksi? Statis sama Dinamis. statis itu artinya diam ya. Dinamis artinya pergerakan. Tanya kita tuh kalau lagi belajar harus disebutkan statis begini, dinamis begini. Tapi kalau kita sudah praktek itu harus tepat. dalam melihat satu kalimat itu harus kelihatan yang dinamisnya seperti apa, statisnya seperti apa. Statis apa yang mau kita lihat? Simetris atau tidak dari ujung kaki. Simetrisnya seperti apa sih? Nah, seperti apa? Mas Roni, Dadanya. Maaf ya. Saya terpaksa buka semua. Jadi statis itu kadang-kadang kita tuh suka melihat Schneider-Levy ya. Schneider-Levy itu bentuk secara laba pada pasien cirrhosis di dada itu kita lihat seperti itu. Statis jadi yang bisa kita lihat dalam kondisi dada ini tidak bergerak, sebetulnya itu maksudnya. Gambarnya apa saja? Misalnya dadanya cekung, kemudian ada barrel chest. Ini barrel chest nggak kira-kira? Enggak. Barrel chest itu diameter anteroposteriornya itu mungkin hampir sama dengan diameter sampingnya. Jadi kelihatan. Ini kalau kita melihat begitu angkat baju, dadanya cembung, nah itu udah kemudian ini. Umumnya pada pasien-pasien yang rokoknya kuat, pada pasien PPOK yang asma lama itu barrel chest untuk dadanya. Nah, kemudian apalagi yang kita lihat dari statis? Mulai ada kelihatan emfisema subkutis, bendungan vena atau tonjolan tumor serta retraksi. Nah, tumor ya. Iya. Tumor tumor jelas kelihatan ya. Nah, kalau retraksi tahu yang seperti apa retraksi? Belum, Dok. Jadi Iya. kalau bernapas ini ada kelihatan cekungan. Jadi seperti ada tarikan ke dalam dinding dadanya dan masuk ke dalam. Itu retraksi, tarikan dinding dada. Jadi orang bernapas harusnya ke atas semua, ini ada yang cekung. Itu retraksi. Yang paling kelihatan biasanya pada bayi lah. Nah, pada bayi itu apa lagi? Menilai bentuk torak normal atau tidak normal. Ini kira-kira? Normal. Ya. Apa lagi? Inspeksi dinamis, Dok. Kalau melihat dinamis itu kita tidak bisa dari sini, ya. Bukan tidak bisa, artinya bisa, hanya kita tidak khas, jelas. Kita lihat dari sini. Kalau dari sini, kita lihat begini. Nanti kita bisa menentukan ini dada mana yang lebih yang
bukan lebih cembung ya, dada mana yang cembung ya. Kalau misalnya gini, ternyata yang sebelah kanan yang menonjol. Nah, apa yang kita curigai? Ada tumor misalnya ya. Kemudian apa lagi yang kita curigai? Mungkin ada pneumotorak, kemarin sudah apa ya. Kenapa lagi kita curigai? Itu cembung ya. Jadi bahasanya dinamis, dada kiri cembung, dada kanan normal. Dada kiri cembung, dada kanan normal ya. Nggak ada yang kanan lebih cembung, nggak ada yang seperti itu. Dia normal dan kelainan. Atau kalau kempes apa ya? Ya nggak ada ya, cembung sama normal ya. Jadi dari sini. Jadi jangan kita nanti ngomong di sini dinamis, kanan cembung, kiri normal. Nggak bisa kita ngeliat seperti itu dari sini, dan harus dari sini. Ini kita membandingkan. Itu kelihatan. Kalau ada kelihatan. Ada yang bergerak, ada yang tidak bergerak, pergerakan. Ya. Misalnya pas lagi gini bernapas, kok yang di sini mantap ya, kok yang di sini lebih aktif ya. Nah, itu ada kaitannya fibrosis paru misalnya, atau fusik pleura misalnya ya. Tahu ya fusik pleura apa? Tahu nggak? Tahu ya. Fibrosis, tahu ya. Kerusakan paru-paru itu diganti oleh jaringan ikat, ya, fibrosis ya. Jadi dari sini ya kalau infeksi ya. Apalagi yang mau dilihat? Menilai frekuensi pernapasan. Oke, frekuensi pernapasan. Kalau dulu saya diajarnya inspirasi itu 3 kali ekspirasi. Jadi inspirasi. Kalau saya inspirasi, artinya apa? Ekspresinya memanjang. Biasanya penyakit-penyakit apa? Penyakit asma, penyakit POK. Jadi ekspirasinya 1:1 itu sudah memanjang. Kita kan bilangnya kalau normalnya kan 3:1, inspirasi 3 kali, ekspirasi 1 kali. 1:1 aja itu sudah ekspresinya memanjang. Apalagi? Menilai sifat pernapasan. Oke, sifat pernapasan. Kussmaul aja yang paling sering ya, ada pasien ketoasidosis diabetik. Terus gini, kalau saya stop, napas tiba-tiba berhenti. Jadi Kussmaul apa napas Kussmaul? Harus tahu dulu. Kita harus tahu dulu definisinya apa. Cari di Google. Kussmaul itu pernapasan cepat dan dalam. Kalau kayak gini, itu bukan Kussmaul. Kussmaul ya, napasnya cepat tapi dalam. Kalau dia itu bukan Kussmaul. Dia cepat dalam ya. Ada pernapasan normal apa aja? Normal ya. Kemudian stop, Kussmaul, apalagi? Nah itu apalagi tipe-tipe pernapasan ya. Di situ ada disebutkan ya? Enggak dong. Enggak ada ya. Tipe pernapasan ya. Iya. Kemudian abdominotorakal. Kalau kita dia dominan pernapasan torako-abdominal. Kalau dominan abdominotorakal ya. Nanti ada kelainannya lagi. Ya, apa lagi? Menilai irama pernapasan. Irama pernapasan itu termasuk tadi ya stroke ya. Itu ada iramanya itu kan dia tidak beraturan, kadang-kadang berhenti, ya, kadang-kadang lanjut napas lagi. Apalagi? Palpasi dok yang selanjutnya. Betul, ya. Jadi apa aja tadi itunya yang itu infeksi tadi kita simpulkan lagi. Menilai simetris atau tidak. Oke. Melihat dari ujung kaki. Terus menilai ada kekelainan seperti emfisema subkutis, bendungan vena atau tunjolan tumor dan retraksi. Dan terakhir itu menilai bentuk torak normal atau tidak normal. Emfisema subkutis itu sebetulnya kalau inspeksi itu
gambarnya itu seperti apa ya? Seperti kayak bukan orang kelihatan ya. Si kulitnya tuh ada lembung-lembungnya. Nah, kalau kita raba nanti itu seperti kita ngeraba kertas krep. Si kulitnya itu kita raba begini. Ada seperti itu bisa masuk kutis. Bisa pada orang-orang yang sering tuh dengan THT atau kalau kita yang pasang-pasang USB yang nggak kuat ngikutnya masuk udara ke sela-sela kulit atau pasang-pasang dengan pneumotorak juga bisa seperti itu. Nah itu tuh ya. Nah kalau palpasi mulai dari mana? Meletakkan kedua tangan menyeluruh ke dinding dada penderita. Mulainya dari mana? Kita harus menentukan apa tadi? Pemeriksa meletakkan kedua tangan menyeluruh ke dinding penderita. Ya tadi Anda disebut dokter tadi angus orifisi ya, angus orifisinya di mana? Mas maaf ya. Ini kan angus orifisi. Ada yang menonjol. Kalau ini 31 ya. Ini ke bawah. Ini manubrium di sini ya. Ini susah juga ngeraba ini. Nah ini nih ya. Ini yang menonjol nih. Nah sini. Nah ini ya. Ke bawah. Nah ini CS2. Ini lulusnya ke sini CS2. Ya, ini CS1 kan. Kalau susah-susah udah apa mana ininya di bawah ini apa tulang apa namanya ini? Ini tulang apa namanya? Ini scapula. Hah? Salah. Clavicula. Ya. Ini tambah ini tulang. Nah, bawahnya itu udah CS2. Ini CS2. Ya. Jadi begitu kita ngeraba sini ini angulusnya turun langsung CS2 ini. CS2. Nah, kita ngeraba, bagaimana cara ngerabanya? Kita ngeraba gini. Jari kita taruh di mana? Di sela-sela iga. Coba Mas ngomong 77. Pada saat ngomong 77, kita rasakan getarannya. Getarannya, ya. Bandingkan. Sama nggak? Karena ada orang yang mungkin tangannya nggak sensitif sebagai jari sebelah kanannya. Nah, kalau misalnya sama, berarti normal. Nah, stem primitus mendekat pada kondisi apa? Pneumonia, ya, karena ada hantaran. Jadi kalau begitu kita ngeraba ke sini, kok getarannya ini lebih berasa, ya, daripada ini. Nah, bahkan yang sebelah kanan, ya, misalnya sebelah kanan lebih berasa ya. Ini tangan sebelah kanan, ya. Kemudian sampai ke bawah 77 sampai sini nggak apa-apa 77. Intinya merabanya begini, bandingkan 77. Nah, kalau stem itu nggak ada, pada apa? Epusi pleura. Epusi pleura hilang, ya. Pleura hilang dia. Ya, kalau stem primitus itu berbanding lurus dengan auskultasi. Kalau stem primitusnya hilang, maka pada auskultasi juga pasti hilang. Jadi jangan nanti kita buat pada palpasi stem primitus kanan meningkat, auskultasi pada paru kanan turun, nah itu tidak nyambung. Tidak nyambung gitu ya. Jadi itu ya. Apalagi palpasi itu jadi selain ngomong 77 kita lihat, dan ini ya, begitu kita kayak gini kita sambil ngeliat sela iganya ada yang melebar atau enggak. Kok sela iga yang sebelah kanan lebih melebar ya, kok saya tekan begini bapaknya kesakitan ya. Jadi nyarinya harus tahu ada nggak pada saat kita pada saat palpasi ada yang terasa nyeri, kemudian ada nggak selanya kok nggak ini ya, kok pas diraba kok sela iganya pasan lebih lebar daripada yang sama selanya. Itu harus tahu juga ya, sambil meraba, sambil palpasi, sambil merasakan. Apalagi Perkusi dok.
perkusi. Kalau auskultasi kemarin tuh ini ya, yang kalau jantung 3 tempat ya. Iya. Ya, biasanya sama ya. Nah, kalau menentukan batas jantung hepar, rumusan apa untuk apa itu? Perkusi batas jantung hepar. Untuk menentukan batas jantung kanan, iya kan? Ya, pas napas sampai sini, tarik napas, naik 2 jari sini, ya, batas jantung kanan, di sini, batas jantung kiri. Ya. Nah kalau paru nggak perlu seperti itu, jadi cukup ini sebetulnya pemeriksaan dada itu, pemeriksaan dada depan dan dada belakang. Ya, kalau dada depan tetap sonor namanya. Dalam duduk. Ini hepar. Ya? Ini ya? Iya. Ini heparnya di sini. Peka suaranya. Ini ya. Ya, bisa. Ini sama. Sampai sini. Nggak masalah. Ya. Kita meraba sampai sini. Karena sudah sampai sini, pasien berdiri belakang, ketok lagi. Ya. Kenapa? Kalau efusinya sedikit, itu kita bagian depan nggak akan ketemu. Nah, bagian depan nggak akan ketemu. Ya. Jadi kita periksa pasien itu kalau perkusi sambil duduk dan sambil berbaring. Ya, jangan cuma baring ini, wah aman. Ya kita ketok sini aja. Tahu-tahu kailannya ada di sini. Di sini kita nggak ketok, nggak ketahuan, nggak dapat. Ya. Jadi semua area itu yang bisa kita perkusi. Begitu. Nah, duduk ya. Pas tadi pemeriksaan tadi di sini agak tertinggal, yang lebih aktif di sini. Ya, gerakannya lebih aktif di sini. Ini agak tertinggal. Kita bisa lihat mungkin efusi pleura. Nah, ya bisa kita ngomong seperti itu dari perusahaannya. Ini garis linear mid sternalis. Sternum. Iya, mister. Sternum. Mid sternalis. Geser dikit linear. Apa? Paratoralis di sini, agak ke sini. Coba ada nggak di sini? Saya tahu itu seringnya linear sternalis, parasternalis. Ini tengah-tengah clavicularis. Di aksila, maaf saya di sini biasanya axillaris anterior, sini axillaris medial, bukan posterior. ya. Apa lagi yang kelewat? Palpasi sudah. Apa lagi yang kelainan? Jadi palpasi itu kita menentukan stem premitus ya, kemudian redup atau tidak, sonor atau redup, apalagi ya. Nanti yang penting nanti tuh kita tuh tahu apa yang mau kita cari. Mas, coba itu mas. Buka ya. Buka ya. Aman. Nah, kalau kita dada belakang, torak posterior, kita ngetoknya di luar kaki tulang. Di sini kita ngetoknya. Nah, kalau begitu bawah kita tengah-tengah baru. Kenapa? Kalau misalnya di sini, nanti redupnya sama ke tulang. Ya, redupnya sama tulang. Jadi kita redup. Lain. Ya. Sampai bawah sini. Nanti efusi yang sedikit memang susah menilainya, tapi paling tidak efusi yang sedikit dari sini dia redup.
Nanti kepentingannya apa? Kepentingannya kalau kita tidak punya ronsen, ada cairan efusi, kita bisa tahu. Oh, ini redup, ini sonor. Ini redup, ini sonor. Oh, berarti aku nyucuknya di sini, di tempat yang redup. Jangan di sini, udara dapetnya nanti di sini. Itu namanya fungsi cairan pleural. Ini ke sana. Ini untuk sini. Ya? Bayang lagi, boleh. Palpasi perkusi. Auskultasi mau menentukan apa saja? Mana Meriksa Suara nafas tambahan. suara nafas tambahan apa aja? Ronki. Ronki itu ada apa aja? bahasa halus Bahasa biasa kalau dulu menyebutnya bahasa sedang ya, bahasa halus. Kalau bahasa halus pada apa? Kalau bahasa sedang pada apa? Bahasa halus pada edem paru. Gimana dengar ronki bahasa halus? Kalau bahasanya berbaring gini. Jadi waktu kemarin pemasangan fisik jantung, kalau mau dengar ronki bahasa halus bukan di sini. Kalau dia banyak odem paru akut mungkin bisa dengar di sini ronkinya bahasa halus ya. Tapi yang paling mungkin udah dapet ya, tapi JVP-nya kok meningkat ke bawah dengarnya. Di sini pasti ketemu ronki bahasa halus. Ya, bawah sini dengarnya. Itu ronki bahasa halus. Kalau ronki bahasa sedang, kita anggap pasiennya pneumonia ya. Pasien pneumonia yang akan kita temukan pada pemeriksaan toraknya, pertama inspeksinya mungkin yang sakit itu gerakannya tidak seaktif yang sehat ya inspeksinya. Kemudian pada palpasinya bisa ditemukan rasa nyeri, ada perkusinya ditemukan rasa nyeri pada perabahan dan temperaturnya meningkat. Pada perkusinya ditemukan redup. Jadi misal gini, ini redup, ini sonor, ini sonor, ini sonor lagi, ini sonor lagi. Nah sini redup. Nah kemungkinan di daerah sini yang kelainannya. Nah begitu kita dengar, oh vesikulernya meningkat. Nah, DD-nya apa? Pneumonia sama tumor. Ya. Kita dengar kayak biasa. Dengar sini. Jadi dengar jangan wah gini. Wah gini. Wah selesai jangan. Sama seperti ini. Sini ya. Sama ya. Ini. Jadi yang penting itu adalah wheezing. Wheezing tahu apa? bunyi Ditimbulkan oleh karena apa? Bronkus Menyempit satu, apalagi kuliah kemarin alveolus ada cairan cairan di alveoli karena penyempitan kan. Jadi kalau yang terjadinya oleh karena paru namanya asma bronkial. Kalau wheezingnya oleh karena odem paru bisa karena itu asma kardial. Jadi jangan wah wheezing nih. Ini apa namanya asma. Belum tentu. Lihat dulu napasnya. Oh ekspresinya memang memanjang asma. Oh ekspresinya tidak memanjang jantung. Apa lagi yang kelewat? amforik Amforik itu saya selama ini yang menemukan khas amforik itu agak jarang ya. Kasus umumnya TB. Jadi kalau mau dengar amforik, kita mendengarkan di stetoskop itu seperti kita mendengar botol. Nah itu khas, persis seperti itu suara amforik sound. Ditemukan pada apa? Pada TB. Biasanya TB amforik sound pas kita ronsen ada gambaran kavitas. Ini aja. Terkenal seperti suara kita orang menurut dalam botol. Terkenal. Nah, kalau misalnya kita kok tidak kedengar apa-apa ya, suruh pasien tarik nafas, keluar nafas, tarik nafas dalam, keluar nafas dalam. Gitu.
Ya, jadi jangan oh udah kedengeran ya. Pak dari napas Pak, keluarin napas Pak. Nah, biasanya lebih jelas kedengarannya. Kalau pleuritic pain yang gimana? Atau apa? Kita kadang-kadang kedengaran suara ronusnya itu pada akhir napas. Nah itu biasa ada gesekan antar pleura atau pelitan pleura. Itu pleuritic pain. Bisa pada ini ya, apa namanya enggak ya? Fokusnya redup. Biasa pada penyembuhan habis TBC pleura tuh itu paling mudah keluar. Nah ini masih tidak kedengaran soal napasnya, ya tidak kedengaran. Entah ini yang jelek atau memang ini, tapi kalau nggak lagi nih mas, tarik napas mas, keluarin lagi, nah, lagi kedengaran. Jadi harus itu. Ya kita mulai aja ya, udah cepet ya. Habis ya. Apa lagi? Nah, ya. Jadi intinya gini, intinya kalau kita mau melakukan pemeriksaan fisik, dari pasien datang itu kita tahu gejala utamanya apa, anamnesisnya apa. Misalnya anamnesisnya apa utamanya sesak, kemudian ada batuk berdahak, dahaknya warna kuning, warna hijau, kemudian demam ya. Nah, dalam bayangan kita, oh aku curiga ini pneumonia. Nah, maka kita harus tahu dulu apa sih pemeriksaan fisik untuk pneumonia. Maka pada saat kita melakukan pemeriksaan fisik, kita harus tahu apa yang kita cari. Nah, jadi tidak terlewat. Kalau kita tidak tahu pemeriksaan fisik khas pneumonia apa, kita tidak tahu. Cuma kita begini. Tapi kita tidak bisa menyambungkan. Ya, jadi, aku kalau ini pasien asma ya. Nah, maka yang aku harapkan adalah aku ketemu ekspresi dia memanjang, ada wheezing minimal itu aja. Ya, nah begitu kita buka, begitu melihat gerakan napasnya memanjang, tinggal cari, tempel, oh iya ada wheezing dah. Smart enggak ya. Nah itu. Jadi kalau kita tidak tahu apa yang kita cari, mana-mana ya. Ya kita mulai dari absen aja lah ya. Kita